Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sampai semua itu kan manusia. Sampai semua itu manusia. Kalau sampean itu manusia, bisa dipandang daripada dua sudut. Ada wujud lahiriah dan ada wujud rohani pada diri sampean. Kalau dipandang dari dua sudut, ya tidak lain-lain, cukup dua itu, lahiriah dan rohani. Wujudnya itu sampean. Nah, dalam segi kewujudan lahiriah, keadaan kebanyakan sampean yang jadi manusia itu, ya antara ya sama-sama saja. Hanya berlebih dan kurang saja. Di antara sampean yang satu dan sampean yang lainnya itu, ya rata-rata begitu. Itu keadaan kebanyakannya. Ada yang kurang di sini, di sana ada yang lebih. Iya kan? Iya. Itu kebanyakan sampean yang jadi manusia dari segi kewujudan lahiriah. Ya berlebih dan kurang saja. Itu keadaannya. Umum itu. Maka yang demikian, peraturan kemanusiaan yang umum itu bisa digunakan untuk sampean semua yang jadi manusia. Untuk ya urusan lahiriah sampean semua itu. Dalam sudut kewujudan rohani yang tersembunyi di balik wujud lahiriah. Setiap sampean itu maka ada perbedaan. Kalau dalam sudut kewujudan rohani. Karena rohani itu tersembunyi di balik wujud lahiriah sampean. Di situ ada perbedaan antara satu dan yang lainnya. Antara sampean dan teman-teman sampean itu ada perbedaannya. Tidak sama. Itu peraturan memang khusus mengenai diri masing-masing sampean itu diperlukan. Nah, sampean boleh kembali kepada asal sampean. Caranya bagaimana? Dengan mengikuti peraturan umum, dengan mengambil langkah-langkah yang telah tertentu. Ya ditentukan langkah-langkahnya, tidak sembarangan. Itu harus diikuti aturan umumnya. Sampean mesti mengambil peraturan agama yang jelas. Kemudian sampean harus mematuhinya. Maka dengan demikian, sampean bisa nantinya itu maju ke depan, sampean bisa meningkat dari satu peringkat ke peringkat yang lebih tinggi, hingga sampean itu sampai kemana? Ya sampai memasuki jalan, sampai ke peringkat kerohanian. Itu peringkat yang lebih tinggi, yang sampean tuju. Sampean aliasnya sudah masuk ke daerah makrifat. Itulah peringkat yang sangat tinggi untuk sampean. Di situ untuk sampai ke peringkat tertinggi, perlu sampean harus membuang kepura-puraan. Sandiwara sampean harus sampean buang, kepalsuan sampean jangan sampean lakukan. Ketika sampean melakukan kebaikan, jangan berniat memalsukan. Melakukan ibadah apapun, pokoknya yang baik, palsu semua. Iya kan? Palsunya apa? Karena ingin dipuji, iya kan? Karena ingin didengarkan orang lain. Karena ingin sanjungan macam-macam, imbalan macam-macam. Lah itu kepura-puraan, itu kepalsuan, harus sampean hindari harus sampean buang. Kalau sampean ingin ke peringkat yang tertinggi itu, harus itu caranya, membuang kepura-puraan, kepalsuan. Apa yang sampean lakukan demi kebaikan, tapi semuanya kok pura-pura, kok palsu, ingin dipuji macam-macam, itu harus dibuang. Nah, di situ kemudian sampean perlu menetapkan 3 tujuan sampean. 3 tujuan sampean itu sebenarnya ya 3 jenis surga itu. Apa? Tujuan sampean adalah makwah. Apa makwah itu? Makwah itu surga. Makwah itu surga, tempat kediaman yang aman. Makwah itu surga duniawi. Itu tujuan sampean. Tujuan sampean yang kedua adalah naim. Apa naim itu? Naim itu taman keridhaan Gusti Allah dan karunia-Nya Gusti Allah kepada makhluk-makhluknya. Itu tujuan sampean yang kedua. Naim itu adalah surga yang tempatnya di dalam alam malaikat. Di situ tempat letaknya. Itu tujuan sampean yang kedua, naim. Nah, tujuan sampean yang ketiga adalah Firdaus. Harus jelas tujuannya, sampai ke Firdaus. Apa Firdaus? Firdaus itu surga alam tinggi, surga pada alam kesatuan akal asbab. Itu Firdaus. Firdaus itu rumah kediaman bagi roh-roh. Firdaus itu medan bagi nama-nama dan sifat-sifat. Itu loh. Nah, semua itu adalah balasan yang baik untuk sampean. Nanti keindahan, keelokan Gusti Allah yang sampean jadi manusia yang berjasad itu akan bisa menikmati. Dalam usaha sampean sepanjang 3 peringkat ilmu pengetahuan yang berturut-turut. Usaha mematuhi peraturan syariat sampean, usaha menghapuskan yang macam-macam pada diri sampean, ya kan? Sampean bisa melawan penyebab yang bisa menimbulkan suasana macam-macam pada diri sampean. Ada ego diri sendiri macam-macamnya. Itu harus dilawan.
untuk mencapai peringkat penyatuan dan kedekatan sampean dengan Sang Pencipta sampean, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya peringkat pertama ya kan sudah sampean lewati, dinamakan syariat. Peringkat kedua sudah sampean lewati, sampean lalui, dinamakan torekot. Peringkat ketiga sudah sampean diami, dinamakan makrifat. Sampai di situ sampean semuanya bisa kumpul di situ. Semuanya bisa kalau sampean inginkan, kalau sampean kehendaki. Itu tempat tertinggi. Hikmah kebijaksanaan di situ, makrifat itu tempatnya. Itu tujuannya. Sampean yang kenal diri sampean dan selalu sampean bisa menentang keinginan sampean yang salah dengan segala kekuatan sampean. Sampean berjibaku melawannya, ya kan? Akan sampai sampean itu kepada bisa mengenal Tuhan sampean itu bisa. Kemudian sampean akan menjadi taat kepada kehendak Tuhan sampean itu, akan patuh sampean kepadanya karena sudah kenal kepada Tuhan sampean. Nah, semua itu peraturan umum yang mengenai diri zahir sampean. Nah, kemudian seterusnya ada pula juga aspek diri rohani. Diri rohani iya atau diri batin sampean yang merupakan sampean itu insan yang tulen. Sampean itu suci bersih, sampean itu murni. Apa maksud sampean? Maksud sampean dari tujuan diri sampean itu hanya satu, tidak ada yang lainnya tujuan. Yaitu tujuannya satu. Apa sih tujuannya? Bisa mendekatkan secara keseluruhan diri sampean kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya satu cara saja itu untuk mencapai bagaimana suasana sampean yang demikian mengetahui tentang hakikat. Itu di dalam daerah wujud penyatuan mutlak. Nah, pengetahuan sampean itu dinamakan pengetahuan kesatuan atau keesaan. Alamat atau tujuan pada jalan itu harus sampean peroleh dalam kehidupan ini. Jangan lama-lama, jangan menanti besok sampai mati, jangan. Ya, harus diperoleh pada kehidupan sampean sekarang, dimulai dari sekarang. Di dalam suasana itu tiada beda nantinya di antara sampean itu. Sampean tidur, ya sampean terjaga, tiada bedanya. Karena di dalam tidur sampean itu, roh sampean berkesempatan bisa membebaskan dirinya untuk kembali kepada asalnya. Kemana asalnya? Yaitu alam arwah. Dan dari sana, kembali lagi ke sampean. Iya, itu rohnya, kembali lagi ke sampean dengan membawa berita-berita dari alam gaib. Itu suasana keadaan tidur sampean. Itu roh, ada kesempatan bebas. Itu loh. Melaju kencang naik ke alam arwah, ingin pulang, ingin kembali. Kemudian, kembali lagi ke sampeyan, kepada diri sampeyan, ke jasad sampeyan. Membawa berita-berita dari alam gaib. Nah, fenomena itu dinamakan mimpi. Ya, sampai kalau tidur lo mimpi, ya kan? Itu namanya mimpi. Dalam keadaan mimpi sampean itu, tapi ya hanya berlaku secara sepotong-sepotong. Hanya secara bagian-bagian saja. Fenomena tersebut juga bisa berlaku secara menyeluruh. Seperti apa? Seperti Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu berangkat semua, jasmani rohaninya berangkat semua. Kalau sampean kan rohnya saja, jasmaninya di kasur masih ngorok, ya kan? Kanjeng Nabi bisa berlaku secara menyeluruh ketika Isra dan Mi'raj. Itu loh, berangkat naik Kanjeng Nabi itu. Nah, sampean di situ harus terus-terus ingat kepada Gusti Allah agar sampean itu cemerlang pengetahuan batin sampean tentang hakikat roh sampean. Nanti rahasia-rahasia Gusti Allah akan dibuka dari situ. Segala yang saya katakan, ya kan, kepada sampean semua di sini. Jika sampean semua itu berhasrat untuk mencapainya, ya perlu sampean itu melakukan tafakur. Itu yang harus dicapai. Bagaimana sampean cara mendapatkan pengetahuan yang demikian itu? Itu jarang digunakan oleh orang ramai, itu jarang. Hanya sedikit saja orang yang bisa itu. Iya kan, iya. Nah, bertafakur itu sangat penting sampean. Sangat penting. Kalau sampean itu merenungkan hikmah kebijaksanaan ilahi, merenungkan bidang makrifat dengan segala kesungguhan sampean untuk mengenal Gusti Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maka renungan sampean itu bernilai lebih daripada 1000 tahun ibadah. Karena apa? Karena itu adalah ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Karena itu adalah hakikat, disitulah sampean. Itu harus merenung, caranya yaitu. Nah, pengetahuan yang sebenarnya adalah suasana keesaan. Kalau sampean jadi orang arif, jadi wali ya, jadi kekasih Gusti Allah, itu kalau menyinta, itu sudah menyatu dengan yang dicinta. Kalau sampean jadi orang arif begitu, kalau sampean jadi wali begitu. Waliullah itu kalau menyinta kepada Gusti Allah sudah menyatu dengan Gusti Allah yang dia cintai itu. Iya, waliullah itu sudah sangat menyatu, tak bisa dilepas dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, waliullah itu, orang arif itu, daripada alam kebendaan ini terbang dengan sayap kerohanian dia. Terbang yang meninggi hingga kepada puncak pencapaian. Nah, kalau bagi ahli ibadat, itu masih berjalan di dalam surga saja berjalannya. Sementara bagi waliullah, bagi orang arif billah, itu terbang sudah. Terbangnya kemana? Terbang kepada kedudukan kehampiran, kedekatan dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala sang Tuhannya.
Itu bagi waliullah, itu bagi arif billah. Kalau sampean jadi orang biasa, ahli ibadah, hanya berjalan sampean di dalam surga saja. Iya, kalau orang arif billah sudah kedudukannya dekat dengan Tuhannya. Nah, penerbangan itu terjadi di dalam alam kerohanian orang arif. Jadi tidak diam, orang arif itu terbang. Para arif billah mendapat penghormatan, dipanggillah insan sejati, dipanggillah mereka itu menjadi kekasih Allah, waliullah, dipanggillah mereka itu sahabat-sahabat Gusti Allah yang akrab, dipanggillah sebagai pengantinnya Gusti Allah. Orang arif billah itu panggilan penghormatannya begitu. Kalau sampean mengenali wali, ya kan, mengetahui wali, ya jarang bisa mengetahui itu, jarang kalau tidak dikehendaki Gusti Allah. Karena wali itu ditutup oleh Gusti Allah dengan kubahnya, disembunyikan oleh Allah. Karena wali-wali adalah sahabat-sahabat akrabnya Gusti Allah, maka kubah Gusti Allah ditutupkan kepada mereka. Jadi mereka tersembunyi dari khalayak ramai karena sudah ditutup oleh kubah Gusti Allah, sudah disembunyikan Gusti Allah dalam kubahnya. Kalau sampean mengetahui keadaan mereka wali-wali itu, ya tidak terkenal, biasa saja, rupanya biasa. Ada yang ganteng, ada yang jelek, ya kan, ada yang tinggi, ada yang pendek. Bukan berarti kalau wali itu harus jadi orang Arab dulu, baru cepat atau mudah jadi wali. Tidak begitu. Ya ini cara usahanya. Walau sampean orang Indonesia, ya kan, berhidung belum mancung begitu, ya kan, bisa jadi wali, bisa jadi kekasih Gusti Allah, bisa jadi golongan para arif billah itu bisa. Ya, kalau sampean mengenal para aulia illah, wali-wali Gusti Allah, tidak mudah karena ditutup atau disembunyikan oleh kubah Gusti Allah, disembunyikan di situ, tidak kentara. Oh ini wali, oh itu wali, tidak bisa dilihat begitu. Mereka itu sebenarnya biasa, rupa mereka biasa saja, sederhana dalam segala hal, tidak bisa ditebak itu wali atau bukan, tidak bisa. Ya seperti sampean dalam melihat pengantin, kalau ditutupi tabir perkawinan, apa bisa melihat? Tidak bisa kan, karena ada tabirnya. Wali-wali, para arif billah itu ditutupi Gusti Allah begitu, tidak bisa melihat, selain Gusti Allah yang bisa melihat. Lah di dalam pengantin, dalam perkawinan, kalau ditutupi tabir begitu, siapa yang bisa melihat? Ya, pengantin lelakinya yang bisa di situ. Lah, wali-wali Gusti Allah itu ibarat pengantin Gusti Allah, hanya Gusti Allah yang bisa melihatnya. Lah, kalau sampean wali-wali Gusti Allah di dunia ini, itu ibarat air wangi Gusti Allah di dunia. Sampean kepingin jadi wali, sampean ingin jadi wali, ya kan? Itu bisa, tetapi hanya orang-orang yang beriman, yang benar dan jujur saja yang dapat mencium air wangi Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam dunia ini. Kalau sampean mengikuti jejak para wali, itu air wangi Gusti Allah, wali-wali itu di dunia, sampean bisa menciumnya, bisa. Asalkan sampean ada orang yang beriman, yang jujur, iya kan? Iya, asalkan sampean orang yang benar, itu baru sampean akan mencium keharuman baunya. Kemudian sampean mengikuti bau itu. Keharuman itu mewujudkan kerinduan sampean terhadap Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam hati sampean. Masing-masing dari sampean-sampean itu dengan cara tersendiri, ya kan, bisa mempercepat langkah-langkah sampean, bisa menambahkan usaha dan ketaatan sampean masing-masing, bisa. Tapi derajat kerinduan sampean masing-masing, derajat keinginan sampean masing-masing, dan kecepatan perjalanan sampean masing-masing itu bergantung kepada berapa ringan beban yang sampean bawa. Kalau sampean bawaannya terlalu berat, ya perjalanan sampean lelet, tidak bisa sampai kepada Gusti Allah. Mencium wangian itu, ya cukup di situ, tidak bisa mengikuti sampai dekat dengan Gusti Allah, tidak bisa, karena sampean ada beban yang sampean bawa itu banyak. Beban sampean itu berat yang sampean bawa. Jadi laju perjalanan sampean itu berapa, ya kan, ringan beban yang sampean bawa. Sejauh mana sampean telah melepaskan diri sampean dari kebendaan dan keduniaan sampean. Kalau sampean semakin banyak meninggalkan dunia, ya cepat sampean dekat dengan Gusti Allah melalui air wangi itu. Sampean ikuti terus, semakin dekat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebendaan keduniaan sampean bawa, ya tidak bisa air wangi itu mendekatkan kepada sampean terhadap Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Semakin banyak sampean itu menanggalkan pakaian dunia yang kasar ini, maka semakin sampean bisa merasakan kehangatan pencipta sampean, merasakan kehangatan Gusti Allah sampean, dan semakin sampean dekat kepada permukaan akan muncul diri rohani sampean. Kedekatan sampean dengan hakikat itu bergantung kepada sejauh mana sampean itu bisa melepaskan kebendaan, sejauh mana sampean bisa meninggalkan keduniaan yang selalu menipu daya sampean itu, yang memalsukan semua tujuan dan cita-cita sampean itu. Itu sejauh mana yang bisa sampean dapatkan itu, ya dari situ. Penanggalan aspek sampean yang banyak pada diri sampean yang membawa sampean itu dekat dengan satu-satunya kebenaran. Sampean yang akrab dengan Gusti Allah, itu dikatakan begitu, adalah sampean yang telah membawa diri sampean kepada keadaan kekosongan. Kalau ada isinya, nggak bisa terbawa diri kepada Gusti Allah, itu nggak bisa. Dekat dengan Gusti Allah, akrab dengan Gusti Allah, tidak mungkin. Karena sampean ada yang sampean bawa, harus kosong. Harus kosong sampean. Harus kosong. Kalau sampean tujuan akrab dengan Gusti Allah. Kalau sampean dekat tujuannya kepada kebenaran, itu harus kosong. Hanya selepas itu barulah sampean dapat melihat kewujudan hakikat. Tidak ada lagi kehendak pada diri sampean lagi untuk bisa membuat sembarang pilihan.
Jadi tidak semaunya. Kalau sudah tahu hakikat, itu ya sudah, ya itu, ya itu. Tidak ada pilihan lagi. Tidak ada lagi aku, kata AKU. Sudah tidak ada kata itu yang tinggal kepada sampeyan. Hanya kecuali kewujudan satu-satunya. Iya, yaitu yang hakikat. Hanya itu saja. Walaupun macam-macam kekeramatan yang muncul nantinya melalui diri sampeyan sebagai membuktikan kedudukan sampeyan, tentu sampeyan tidak ada kena-mengena. Sampeyan tentu tidak menggubris. Sampeyan tentu tidak menoleh dengan semua itu. Walau sampeyan ada kekeramatannya. Iya, tidak menggubris sampeyan. Di dalam suasana seperti itu tidak ada pembukaan terhadap rahasia. Karena membuka rahasia ilahi adalah kekufuran. Iya. Lah, sampai yang semua yang begitu, ya, ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didudukkan oleh Gusti Allah sebagai sampai itu kedudukannya para wali, ya, dijadikan Gusti Allah sahabat akrabnya. Tentu ada kekeramatan zahir pada diri sampeyan, dinyatakan kekeramatannya oleh Allah pada sampeyan. Melalui sampeyan semua itu nanti itu ditutup daripada sampeyan. Sampeyan tidak memperdulikan kekeramatan lagi sudah. Sampeyan tidak takjub dengan keramat sampeyan yang ada. Oh, saya bisa keramat begini. Saya bisa keramat begitu, tidak menggubris hal itu, karena itu adalah dari Gusti Allah. Sampeyan tidak menoleh ke situ karena sampeyan keramat takjub macam tidak. Bagi sampeyan nantinya, masa kekeramatan sampeyan yang muncul melalui sampeyan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala itu sampeyan anggap sebagai seperti masa perempuan keluar haid saja. Iya kan, ada keluar darah haid kan, wanita-wanita itu perempuan. Lah kan itu musimnya sudah. Kalau 1 bulan mesti ada keluar darah haid. Lah seperti sampeyan kalau jadi wali Gusti Allah ya ada keramatnya. Dikasih keramatnya hari ini, keramatnya dikeluarkan Gusti Allah hari ini. Sampeyan biasa saja sampeyan. Iya kan? Keadaan sampeyan tidak takjub. Seperti sampean menganggap seperti masa perempuan keluar darah haid. Ya, lewat saja. Tidak heran sampean. Wali-wali, kalau sampean jadi wali, yang dekat dengan Gusti Allah itu perlu mengembara. Tidak mudah. Sekurang-kurangnya pengembaraan sampean itu 1000 peringkat. Itu sekurang-kurangnya. Kalau tidak 1000 itu tidak bisa sampean jadi wali. Yang paling dasar, yang pertama peringkat itu adalah pintu kekeramatan. Itu pintu yang pertama. Lah hanya sampean yang jadi wali itu yang dapat bisa membuka pintu itu tanpa pintu itu rusak. Ya pintu keramat itu, pintu permulaan itu. Itu kedua, ketiga ada sampai 1000 peringkat. Sekurang-kurangnya wali itu mengembaranya begitu. Ada 1000 peringkat yang harus dilalui dulu. Nah, itu kemudian terus akan berjalan mengembar terus ke pintu yang kedua, membuka lagi ke pintu yang ketiga terus. Nah, kalau pintu pertama saja dibuka terus duduk-duduk di situ tidak melanjutkan pengembaraannya, lah sudah. Iya kan? Nah, tidak akan sampai kemana-mana sudah. Tidak akan dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah, lewat pintu pertama kekeramatan saja dibukakan Allah begitu, sampai sudah heran, sampai sudah takjub, sampai sudah pamer. Ini saya wali, ini keramatku, lihat. Nah, umpama begitu sampai pamerkan. Berarti sampai berhenti di situ. Itu pintu yang pertama. Belum lagi pintu yang lain-lain 1000 peringkat itu masih dasar, harus dilalui dulu. Pintu yang pertama sudah sampai heran, berhenti di situ, lelah di situ. Tidak akan sampai yang kemana-mana. Ke pintu pertama hanya itu saja. Ke pintu kedua tidak mungkin, ketiga tidak mungkin, sampai dekat dengan Gusti Allah tidak mungkin. Lah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.